Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM 2107605, Program Studi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah yang telah saya buat. Sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Daris Hadianto SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan artikel ilmiah ini yang berjudul Pentingnya Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam Meningkatkan Kualitas Berkomunikasi yang Baik dan Benar di Sekolah Dasar. Penelitian ini dilatar belakangi oleh keingintahuan penulis mengenai pentingnya berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di sekolah dasar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya berbicara menggunakan bahasa Indonesia di sekolah dasar, untuk mengetahui faktor rendahnya kualitas berkomunikasi yang baik dan benar di sekolah dasar, serta cara untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi di sekolah dasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan menggunakan single case design. Sumber data diperoleh dari 3 orang guru dengan narasumber tersebut merupakan guru kelas 1, 3, dan 6 dari Sekolah Dasar Negeri 11 Penjing Bukulo, Kecamatan Kandis. Pentingnya pembelajaran bahasa Indonesia dalam meningkatkan kualitas berkomunikasi yang baik dan benar di sekolah dasar, memberikan suasana yang aktif dan mendukung dalam proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, dalam mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan yang berkembang secara logis, sistematis, dan kritis. Adapun bagian dalam penelitian ini yaitu pendahuluan yang terdiri dari fenomena, teori relevan, konfirmasi fenomena dengan teori, penelitian terdahulu, rumusan masalah, urgensi, kajian teoritis. Dalam penelitian ini, pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan menanamkan bekal keterampilan berbahasa dan bersastra Indonesia, bukan hanya memberikan pengetahuan. Pembelajaran bahasa Indonesia harus dibuat semenarik mungkin agar siswa antusias mengikuti proses belajar mengajar. Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia menghendaki sebuah proses pragmatik, bukan teoretik belaka. Membaca merupakan salah satu kemampuan berbahasa yang harus dikuasai oleh siswa. Kegiatan membaca tersusun dari 4 komponen, yaitu strategis, kelancaran, pembaca, dan teks. Bahasa Indonesia di sekolah dasar merupakan salah satu materi pelajaran yang dapat digunakan untuk mengembangkan aktivitas siswa. Bahasa merupakan alat komunikasi. Belajar bahasa berarti belajar berkomunikasi. Pembelajaran bahasa Indonesia sendiri memiliki tujuan yang tidak berbeda dengan tujuan pembelajaran yang lain, yakni untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, kreativitas, dan sikap. Keterampilan berbahasa dalam kurikulum di sekolah mencakup 4 aspek, yaitu keterampilan menyimak, listening skill, keterampilan berbicara, speaking skill, keterampilan membaca, reading skill, dan keterampilan menulis, writing skill. Relevan dalam penelitian ini, sekolah dasar sebagai penggalan pertama pendidikan dasar yang dapat membentuk landasan yang kuat untuk tingkat pendidikan selanjutnya. Dengan tujuan sekolah harus membekali lulusan dengan kemampuan dan keterampilan dasar yang memadai, yaitu kemampuan proses strategis. Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang dipelajari di sekolah dasar melalui dari kelas 1 hingga kelas 6. Pembelajaran di sekolah dasar ini dapat dibagi menjadi pembelajaran kelas rendah dan kelas tinggi. Pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah memiliki kekhasan sendiri. Kekhasan ini tampak dari pendekatan pembelajaran yang menggunakan pendekatan tematik. Kekhasan juga tampak secara jelas dari materi bahan ajar yang diajarkan di sekolah dasar kelas rendah. Dalam Badan Standar Nasional Pendidikan, dikatakan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia. Afirmasi fenomena dengan teori dalam penelitian ini, kondisinya pelajaran bahasa Indonesia adalah mata pelajaran wajib di sekolah dasar.
Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang dapat dipelajari secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Namun, banyak siswa menganggap pelajaran bahasa Indonesia merupakan pelajaran yang sulit. Siswa dirasa kurang mampu untuk mempelajari bahasa Indonesia. Salah satu kesulitan belajar bahasa Indonesia menurut siswa yaitu karena materi bahasa Indonesia cenderung banyak menulis. Kesulitan belajar bahasa Indonesia yang dialami menyebabkan para siswa kurang antusias dalam menerima pelajaran. Guru bahasa Indonesia di sekolah dasar diharapkan dapat memberikan kondisi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang akan mengatasi kesulitan belajar siswa. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya peningkatan kemampuan berbicara bahasa Indonesia menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar di kelas 5 SD oleh Victor Kelly Suryani Abdussaman pada tahun 2015. Pembelajaran yang telah dilakukan dinilai telah sesuai dengan perencanaan. Proses pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar ternyata telah mampu memperlihatkan adanya motivasi dan semangat serta keberanian siswa untuk melakukan pengamatan dan melaporkan hasil pengamatannya melalui kegiatan berbicara di depan kelas pada waktu proses pembelajaran. Dengan meningkatkan kemampuan berbicara siswa, berarti dapat meningkatkan nilai kemampuan berbicara siswa melalui penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar. Dan penelitian lainnya yaitu pembelajaran keterampilan berbicara di sekolah dasar oleh Pendapatan Tambunan tahun 2018. Pembelajaran berbicara dibutuhkan kreativitas guru untuk memodifikasi pembelajaran sesuai dengan kondisi dan situasi sekolah. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah dapat dilihat bahwa masih rendahnya kualitas siswa dalam berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kreativitas seorang guru untuk memodifikasi pembelajaran sesuai dengan kondisi dan situasi sekolahnya. Pembelajaran berbicara di suatu tempat atau daerah tidak dapat disamakan dengan pembelajaran di daerah tertentu, dan semoga kualitas pembelajaran berbicara atau berkomunikasi tidak terabaikan lagi di sekolah. Masalah pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya berbicara menggunakan bahasa Indonesia di sekolah dasar, untuk mengetahui faktor rendahnya kualitas berkomunikasi yang baik dan benar di sekolah dasar, cara untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi di sekolah dasar. Oleh karena itu, pembelajaran keterampilan berbicara seharusnya mendapat perhatian lebih dalam pembelajaran berbahasa di pendidikan formal, khususnya di sekolah dasar. Keterampilan berbicara di sekolah dasar merupakan inti dari proses pembelajaran bahasa di sekolah, karena berbahasa merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan pembelajaran berbicara, siswa dapat berkomunikasi di dalam maupun di luar sekolah sesuai dengan perkembangan jiwanya dalam mengembangkan kemampuan berpikir, membaca, menulis, dan menyimak. Dalam penelitian ini, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia, dituntut untuk mempunyai kemampuan berbahasa yang baik dan benar. Dalam Badan Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia. Salah satu aspek berbahasa yang harus dikuasai oleh siswa adalah berbicara, sebab keterampilan berbicara menunjang keterampilan lainnya, dan hampir dapat dipastikan bahwa dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari kegiatan berbicara atau berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Masih banyaknya orang menganggap mudah untuk berbicara atau berkomunikasi secara lisan, akan tetapi tidak semua orang memiliki keterampilan untuk berbicara secara baik dan benar. Kajian teoritis pada penelitian ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang bermuara pada hasil belajar yang lebih baik. Menurut Jerry Aldrich dan Renata Goldman merekomendasikan beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru. Pertama, guru harus mampu menciptakan situasi kelas yang tenang, bersih, tidak stres, dan sangat mendukung untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Kedua, guru harus menyediakan peluang bagi anak didik untuk mengakses seluruh bahasa dan sumber informasi untuk belajar. Ketiga,
Gunakan model comparative learning melalui diskusi dalam kelompok-kelompok kecil, debat, atau demonstrasi. Keempat, hubungkan informasi baru pada sesuatu yang sudah diketahui oleh anak didik, sehingga mudah untuk mereka pahami. Kelima, dorong anak didik untuk mengerjakan tugas-tugas penulisan makalahnya dengan melakukan kajian dan penelusuran hal-hal baru dalam kajian yang mendalam. Keenam, guru harus memiliki catatan kemajuan dari semua proses pembelajaran anak didik, termasuk tugas-tugas individu dan kelompok mereka dalam bentuk pembahasan soal-soal yang bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku. Metode penelitian ini meliputi identitas. Yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian studi kasus, merupakan salah satu jenis penelitian yang dapat menjawab beberapa isu atau objek akan suatu fenomena. Menurut Creswell tahun 2014, studi kasus merupakan strategi penelitian untuk menyelidiki secara cermat suatu hal dengan pengumpulan informasi lengkap menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dengan menggunakan kuesioner. Metode pengumpulan data dengan cara membagikan angket yang terdiri dari sejumlah pertanyaan untuk kemudian dijawab oleh responden yang memiliki kelebihan dalam kemampuannya mencapai jumlah sampel yang banyak dalam waktu yang lebih singkat. Hal yang melandasi pemilihan metode ini adalah tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pentingnya pembelajaran bahasa Indonesia dalam meningkatkan kualitas berkomunikasi yang baik dan benar di sekolah dasar. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan single case design yang merupakan suatu penelitian studi kasus yang menekankan penelitian hanya pada sebuah unit kasus saja. Instrumen penelitian ini menggunakan wawancara yang diberikan kepada 3 orang guru sekolah dasar narasumber secara langsung di Lembaga Sekolah Dasar Negeri 11 Pencing Bengkulu, Kecamatan Kandis, serta lembar pertanyaan dan alat tulis sebagai kegiatan wawancara dengan narasumber. Langkah dalam penelitian ini, yang pertama, pemilihan tema yaitu mengenai pentingnya pembelajaran bahasa Indonesia dalam meningkatkan kualitas berkomunikasi di sekolah dasar. Kedua, pembacaan literatur, yaitu penelitian mengumpulkan literatur sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan pentingnya pembelajaran bahasa Indonesia dalam meningkatkan kualitas berkomunikasi di sekolah dasar. Ketiga, peneliti merumuskan fokus dan masalah penelitian yang akan diteliti. Keempat, pengumpulan data melalui wawancara kepada 3 orang guru di sekolah dasar yang sudah ditentukan dengan menyusun lembar pertanyaan yang akan diajukan saat wawancara berlangsung, mengatur jadwal kegiatan wawancara dengan narasumber dan melaksanakan kegiatan wawancara. Kelima, penyempurnaan data. Dan keenam, pengelolaan data. Ketujuh, analisis data. Dan 8, simpulan dan hasil penelitian. Sumber data dalam penelitian ini yaitu 3 orang guru sekolah dasar yang menjadi narasumber pada kegiatan wawancara penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Sekolah Dasar Negeri 11 Pencing Bengkulu, Kecamatan Kandis. Dan pembahasan dari penelitian ini yaitu yang pertama, pentingnya berbicara menggunakan bahasa Indonesia di sekolah dasar. Hasil dari wawancara mengatakan bahwa kemampuan berkomunikasi tidak dapat dipisahkan dalam proses pembelajaran karena proses pembelajaran terjadi akibat adanya komunikasi baik itu yang bersifat interpersonal seperti berpikir, mengingat, serta melakukan persepsi maupun secara interpersonal yaitu melalui proses penyaluran ide atau gagasan informasi kepada orang lain, menghargai pendapat orang lain, serta menyimak argumentasi yang disampaikan oleh orang lain. 2. Faktor rendahnya kualitas berkomunikasi yang baik dan benar di sekolah dasar. Dari hasil wawancara yang didapat, faktor yang menyebabkan rendahnya kemampuan berkomunikasi yaitu masih banyaknya siswa-siswi sekolah dasar menggunakan bahasa daerah yaitu bahasa sehari-hari sehingga memiliki tingkat kesulitan. Rendahnya kemampuan membaca dan menulis adalah kurang adanya dukungan dari orang tua, kurangnya keinginan membaca pada siswa, terlalu banyak main-main pada saat guru sedang menjelaskan ataupun pada saat jam pelajaran berlangsung.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kurangnya minat membaca peserta didik, yaitu faktor internal. Faktor internal timbul dari dalam individu itu sendiri, yang terdiri dari dua aspek, yaitu aspek jasmani fisik dan aspek rohani psikis. Eksistensi dari dua aspek ini sangat berpengaruh dalam pencapaian minat membaca buku pada peserta didik. Tiga cara untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi di sekolah dasar, yaitu dengan komunikasi verbal. Komunikasi yang menggunakan kata-kata dalam bentuk lisan maupun tulisan. Lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa verbal lisan, tertulis, dan kertas ataupun elektronik. Komunikasi verbal melalui lisan dapat disampaikan dengan menggunakan media. Contohnya menyampaikan informasi melalui telepon. Komunikasi verbal melalui tulisan dilakukan secara tidak langsung, misalkan komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan media seperti surat menyurat, membaca koran, majalah, dan lain sebagainya. Kemudian komunikasi nonverbal, komunikasi tanpa kata-kata, suatu kegiatan komunikasi yang menggunakan bahasa isyarat atau bahasa diam, komunikasi dengan menggunakan gejala yang menyangkut gerak-gerik, komunikasi dengan menggunakan ekspresi wajah. Dan teori yang diperoleh bahwa cara meningkatkan kemampuan berkomunikasi di sekolah dasar yaitu menggunakan komunikasi verbal dan nonverbal. Dalam perannya, guru sebagai pengajar dipandang perlu mempersiapkan diri dengan merancang pelaksanaannya sebelum melaksanakan tugasnya. Rancangan dan pelaksanaan yang baik akan membawakan hasil yang lebih baik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya berbicara menggunakan bahasa Indonesia di sekolah dasar yaitu sebagai sarana bersosialisasi. Mereka belajar berbicara sebagai sarana untuk memperoleh kemandirian, memiliki kemampuan berbicara yang baik, membuat anak berpikir dan menjadi terlatih ketika mereka berorganisasi, mengonsepkan, mengklarifikasi, dan menyederhanakan pikiran, perasaan, dan ide kepada orang lain secara lisan. Faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas berkomunikasi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Cara untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, yaitu pembicaraan berdasarkan gambar, wawancara, bercerita, pidato, dan diskusi. Pentingnya pembelajaran bahasa Indonesia dalam meningkatkan kualitas berkomunikasi yang baik dan benar di sekolah dasar, memberikan suasana yang aktif dan mendukung dalam proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas dalam mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan yang berkembang secara logis, sistematis, dan kritis. Dengan demikian, kemampuan berbicara yang baik bisa menjadi bekal untuk meniti karir dan prestasi ke depannya. Demikian presentasi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya Wulandari pamit undur diri. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.